wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Masih membahas tentang peluang-peluang syaitan untuk menguasai hati manusia, yaitu al-bukhlu wa khawful fagar, kikir dan takut melarat. Yang dimaksud dengan takut melarat, eman dengan hartanya, takut habis. Kalau Anda misalnya bekerja supaya tidak melarat, supaya tidak fakir, supaya tidak memerlukan bantuan manusia, itu bagus. Yang dimaksud sini adalah yang mencegah dia untuk bersedekah, untuk berinfak dengan hartanya, dan akhirnya hanya sekedar mengumpul-ngumpulkan harta, menumpuk harta. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, alladzina yaknuzuna dzahaba wal fidda wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang hanya menumpuk harta benda, emas, peraknya, duitnya dikumpulkan aja, kasih kabar bahwa mereka sudah disediakan azab yang menyiksa. Karena itu awas, hati-hati dengan penyakit itu. Setan pasti akan membentuk dalam diri kita eman setiap saatnya. Itu yang disebut asyuh. Pada diri manusia pasti ada sifat eman yang harus sayang mau mengeluarkan duit, berpikir panjang, yang harus diperangi. Karena itu Allah menyatakan orang yang sukses itu wa may yughashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa orang yang terlindungi daripada penyakit syuh, penyakit sayang mengeluarkan harta untuk manfaat, untuk agama Allah, mereka lah orang yang sukses. Bukan banyak zikir tapi dia ngikuti syuh. Bukan banyak Quran. Yang muflihun adalah yang memerangi dirinya daripada kekikiran dirinya, karena dia yang akan menghalangi dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah dikuasai sama syaitan hatinya dengan bukhul, lewat kikir, maka dikatakan inna syaitana yaqul ma ghalabani ala ibnu adam falan yaghlibani ala thalath. 3 hal ini enggak mungkin manusia akan bisa mengalahkan aku semenjak ada penyakit itu. Apa? An amrahu an yakhudal mal min ghairi haqqih. Orang kalau kikir akan diajak ambil haknya orang. Dia akan khianat dalam warisan. Dia akan khianat dalam keuangan. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yunfiqahu fi ghairi haqqih. Dia akan mengeluarkan harta bukan pada tempatnya. Kalau untuk rekreasi keluar. Kalau untuk makan-makan, wah, royal dia. Infak fi ghairi haqqih wa yamna'uhu min haqqih, dan mencegah keluarnya harta daripada orang yang berhak menerimanya. Untuk fuqara masakin, harta tetangganya enggak peduli. Harta saudaranya enggak peduli. Hatta familinya enggak peduli. Enggak akan peduli itu semuanya. Inilah peluang setan untuk menguasai manusia. 6. Dan itu merupakan penyakit khauful fagar. Bukhul, kikir, takut melarat, itu silahu syaitan. Senjata setan. Senjata setan. Karena itu dikatakan oleh Sufyanus Tsauri, laisa lisyaitan silah mitra khaufil fagar. Enggak ada senjata yang paling ampuh bagi setan seperti takut melarat. Fa idza qabila dzalik, kalau manusia menerima itu semuanya, takut habis hartanya, kalau sedekah takut kurang hartanya, kalau sedekah maka setan akan memulai akhadha fil batil, akan memulai untuk program kebatilannya.
Diajak manusia tadi itu untuk melakukan yang tidak benar. Eman, wah ini lebih baik utangkan tapi nanti ada bunganya misalnya. Wah itu lebih baik kamu tadi itu dibuat kerja lagi, oh dibuat beli barang lagi, nanti kamu tadi itu akan dengan hasil kerjanya begini dan begitu, akhirnya semakin sibuk. Kalau sudah semakin sibuk ke sana, akhirnya lebih banyak ke pasarnya daripada ke masjidnya. Kalau sudah sibuk ke sana, akhirnya lebih banyak ngurusi bon daripada baca Qur'annya, dan seterusnya dan seterusnya. Masyghulun bid dunya. Akhirnya dia orang yang selalu sibuk dengan urusan duniawi. Mulai lagi setan waman amnal haq. Setan akan mencegah dia daripada yang hak. Ya, seperti tadi itu. Salat berjamaah mungkinnya akan dientengkan. Kenapa? Tukunya pas ladis waktu zuhur. Majlis taklim akan ditinggalkan. Kenapa? Masih belum menghitung. Masih baru buka toko dan seterusnya dan seterusnya. Mana al-haq. Jangan-jangan juga zakatnya ditunda. Kenapa? Lagi kita masih perlu untuk perputaran uang. Wa takallama bil hawa. Dan dia, setan akan memprogram untuk dia itu bicaranya menurut hawa nafsunya, maunya sendiri. Dia nggak paham. Omongan ini bisa menusuk perasaan, nggak paham. Main emosi aja. Urusan kecil maka dia akan marah. Takallama bil hawa. Ini sudah terperangkap ini sama syaitan ini. Wa dhanna bi rabbih dhanna as-sau'. Na'udzubillah, kalau sudah ada khauful faqr dan bukhul, dia akan menyangka Tuhannya dengan perasaan jelek, suudzon terhadap Allah. Memang Allah tidak perhatian sama anak terus dikasih susah terus, banyak masalah terus. Ya apa? Padahal Allah kasih rezeki lebih lancar ya. Suudzon terhadap Tuhan, seakan-akan Allah tidak pernah memberikan nikmat tapi musibah terus kepada dia. Na'udzubillah min dzalik. Ini sudah terperangkap orang yang demikian ini. Naam. Diceritakan, Rasulullah pernah bercerita begini, Inna iblis lamma nazala al-ard, qala ya Rab anzaltani al-ard. Iblis ketika diturunkan ke bumi, maka iblis menyatakan, ya Allah engkau turunkan aku ke bumi, karena dulu tempatnya di langit itu. Iblis, Azazil namanya. Wa ja'altani rajiman, engkau jadikan aku terusir dari rahmatmu mal'un, dilaknat oleh Allah. Faj'al li baitan, aku butuh rumah ya Allah. Maka Allah menyatakan qala al-hammam. Kamar mandi WC itu rumah ente. Karena itu kalau kita mau masuk kamar mandi baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubthi jamak khabith wal khaba'ith jamak khabithah. Aku berlindung ya Allah daripada pengaruh setan-setan laki dan setan-setan perempuan. Nah itu jangan etikaf ada di sana. Perlu untuk hajat aja, setelah hajat keluar dari kamar mandi. Karena makwas syaitan, dan jangan lupa baca doa supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ij'al li majlisan, aku perlu majlis ya Allah. Perlu majlis. Syaitan perlu majlis. Qala al-aswaq wa majami'ut turuk. Ya, pasar dan jagongan di jalan. Kumpul-kumpul ada di jalan. Kalau majlis taklim ini majlis dihadiri oleh malaikat. Cuma 1 jam udah nggak kuat, udah ada ngantuk, ada yang miring, ada yang itu dan ini. Tapi kalau ada di pasar, subhanallah, mulai pagi sampai sore bisa kuat. Majalis syaitan. Kalau ada di warung juga begitu. Qala ij'al li ta'aman, aku belum makan ya Allah. Maka Allah menyatakan qala ta'amuka ma lam yudhkar ismullah alaih. Makanan kamu adalah yang disembelih tanpa berzikir, tanpa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Makanan bukan makanan untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala ij'alli, atau makanan yang ketika makan tidak dibacakan bismillahirrahmanirrahim, syaitan akan makan. Kita sebagai muslim kita makan nih, dipotong, paham deh ente, kambingnya dengan bismillah, masaknya dengan bismillah, sholawat, tapi ente tidak bagi bismillah, bareng sama setan makan.
bareng sama setan makan. Pernah Nabi SAW duduk makan bersama para sahabatnya. Tengah-tengah makan Nabi ada yang melihat sesuatu begitu, kemudian Nabi tertawa. Kenapa ya Rasulullah? Tadi ada setan yang yang ikut makan ada di situ. Orang ini nggak baca Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah baru dia ingat. Dia akhirnya baca doa Bismillah fi awalihi atau awalahu wa akhirahu. Langsung itu setan lari sambil kepentut. Nabi kelihatan. Nabi kelihatan itu semuanya. Kemudian setan juga menyatakan ij'alli syaraban, aku perlu minuman ya Allah. Gala kullu muskir, semua yang memabukkan. Kalau ij'alli muadzinan, aku perlu muadzin untuk ngajak orang. Kalau hayya 'alas shalah, ada pengumuman pengajian apa, itu ngajak orang untuk berbuat baik. Dan itu ngajak orang berbuat besar apa? Al-mazamir, musik-musik. Rame kalau musik-musik. Rame kalau datang musik-musik. Al-mazamir. Kalau ij'alli Qur'anan, aku perlu Qur'an. Ini orang-orang banyak baca Qur'an ini. Lah kita Qur'annya apa? Kalau asyair. Lagu-lagu. Lagu-lagu, syair-syair yang menerangkan tentang perempuan, cinta dan macam-macam. Kalau ij'alli kitaban, aku perlu kitab. Kita punya kitab ya, kita punya Bukhari, kita macam-macam. Kalau al-washam, kumi. Macam-macam judulnya ya. Macam-macam judulnya. Kalau ij'alli hadisan, aku perlu hadis. Kita baca hadis Nabi. Tapi hadisnya syaitan apa? Al-kidib, dusta, palsu. Kalau ij'alli masaid, aku perlu juga pancing atau jaring untuk mendapatkan hasil. Kalau an-nisa, perempuan. Ini kalau ini kumpul semuanya setan beneran ini. Masya Allah, sering masuk kamar mandi. Biasanya orang sering makan itu. Banyak makan, banyak minum, sering masuk kamar mandi itu. Taraddud ila baitil ma. Sering masuk ke kamar mandi. Kemudian kerasan ada di pasar, ada di warung, trotoar, ya. Kemudian makanan, kalau makan tidak bagi Bismillahirrahmanirrahim, mabuk setiap saatnya, selalu hadir musik-musik, acara-acara musik-musik, kemudian yang dibaca komik, majalah dan seterusnya. Kemudian omongannya selalu bohong, kemudian selalu dia berkumpul dengan perempuan, ngundang kadang-kadang biduan dengan pakaian yang erotis, berlarian yang erotis, terus demikian, maka ini sudah hizbus syaitan. Ala inna hizbus syaitan humul khasirun, tidak layak lagi sebagai manusia, minumannya khamar, ya, itu tidak lagi manusia, tapi itu sudah golongan syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Wa min abwabihil azimah, termasuk celah syaitan untuk menguasai manusia, at-ta'assub lil madahib wal ahwa. Fanatik terhadap madhab, mengikuti hawa nafsu, wal higit al khusum, ya, sakit hati terhadap orang lain, wan nadhar ilaihim bi'anil izdira' wal istihgar, memandang orang dengan pandangan remeh, tidak menghargai. Na'udzubillah min dalik. Masya Allah. Ini juga bukan orang orfusak aja ya. Ubat juga bisa dibuat demikian sama setan. Ulama, orang punya ilmu juga bisa demikian dibuat oleh manusia, oleh setan. Kadang-kadang ulama omongannya caci sana, caci sana, caci sana, kritik sana, kritik sana. Dia menyangka bahwa membela hak. Dia menyangka dia membela hak. Padahal dia adalah sudah muttabi'il hawa, ngikuti hawa nafsunya, emosionalnya yang dibawa. Memandang orang adalah remeh semuanya, dirinya adalah yang terbaik. Memandang orang bodoh semuanya, dirinya adalah orang yang alim. Ini atba'us syaitan, ini bukan atba'un nabi. Ini pengikutnya syaitan, ini bukan pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sekarang begini, kita berpikir secara logika aja. Orang yang menyatakan cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, seharusnya dia mengikuti akhlaknya Sayyidina Abu Bakar dong. Hah? Dia harus mengikuti Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar? Belum pernah mencaci orang. Malah menaruh batu ada di mulutnya supaya berbicara, tidak berbicara kecuali untuk seperlunya. Kifas Sayyidina Abu Bakar bagaimana? Selalu mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangannya bagaimana, seluruh hartanya diberikan kepada Nabi SAW. Lah seharusnya orang mengaku cinta kepada Sayyidina Abu Bakar begitu. Ini nyaci sana nyaci sini karena cinta Sayyidina Abu Bakar misalnya. Enggak benar. Yang ngaku Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib, zuhudnya bagaimana? Kif perjuangannya. Membela agama Allah siang dan malam. Kif ilmunya. Sehingga menjadi babu Madinatul Ilm. Kif itu, ini bodoh, enggaklah hadir majlis ilmu, wala itu ngaku cinta kepada Sayyidina Ali. Meremehkan ulama, meremehkan itu dan ini misalnya. Keliru. Kif orang kalau cinta kepada Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i dalam dakwahnya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal dan seterusnya dalam waraknya. Begitu seharusnya pecinta, bukan ta'assub cinta kemudian menyombongkan diri. Tapi hati-hati. Ini akan membuat higit, benci hati nanti. Dan ini terjadi, saudara, ini terjadi. Ya, hati-hati, awas, hati-hati. Ya. Ada beberapa orang yang kita wajib tawadhu loh. Allah ciptakan ada beberapa orang yang memang kita wajib tawadhu, wajib hormat, tanpa melihat amalnya. Wajib cinta tanpa melihat amalnya. Contoh, para anbiya wal mursalin. Itu sudah jelas. Kedua, orang tua kita. Wajib kita ta'zim. Wajib kita hormati. Kenapa? Karena tanpa kita melihat amalnya. Walaupun kafir. Walaupun wa in jahadaka ala an tusyrika bi syai'an fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wajib kita birrul walidain. Sekalipun orang tua kafir. Sekalipun orang tua kafir, wajib. Termasuk juga ahlul bait Rasulullah. Wajib dicintai. Sekalipun fasik. Cuma cinta yang bukan emosional, tapi cinta rasional. Gimana cinta rasional? Ente cinta sama anaknya kau. Kalau anaknya kau tidak sholat, kamu marah. Kamu ajak untuk sholat. Kalau anaknya kamu maksiat, kamu nasihati. Begitulah cinta rasional. Cinta sama anak nggak sholat dibiarin. Cinta sama anak misalnya mau maksiat, dibiarkan maksiat. Ini bukan cinta. Ini cinta emosional, bodoh. Cinta yang rasional. Tapi tidak bisa ente membenci anaknya kau. Kau harus tetap cinta tapi yang rasional. Begitu juga ahlul bait. Kenapa? Karena sudah diwajibkan oleh Allah. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil ghurba. Begitu juga ulama al-amilin. Ulama yang mengamalkan ilmunya. Yang ngajarkan kita tawadhu, yang ngajarkan kita rahmah, yang ngajarkan kita istiqamah. Kita harus tawadhu dan menghormati. Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. Faman akramahum faqad akramani. Waman akramani faqad akramallah. Cintai ulama, mereka pewaris Nabi. Siapa yang mencintai mereka sama dengan, siapa menghormati mereka sama dengan menghormati aku. Siapa menghormati aku maka dia menghormati Allah. Ada beberapa Allah membentuk makhluk yang harus kita cintai. Kok makhluk hidup, saudara? Ada beberapa makhluk mati yang wajib kita ta'zimi. Itu yang disebut syair Allah. Masjid dengan mall, sama bangunannya. Tapi masjid kita ta'zim, kita harus cintai. Ka'bah dengan misalnya bangunan hotel-hotel. Walaupun lebih indah hotel yang sampingnya Ka'bah itu, yang ada jamnya itu. Tapi kita wajib ta'zim, menghormati Ka'bah. Walaupun bangunan kotak begitu hitam. Kenapa? Karena ini adalah syairuddin. Inti menghormati orang tua,
itu termasuk ta'zim syairuddin, itu menghormati Nabi, ta'zim syairuddin, itu menghormati Ahlul Bait, itu ta'zim syairuddin, itu menghormati ulama al-amilin, ta'zim syairuddin, itu menghormati Ka'bah, masjid, Nabi, gabrun Nabi, itu semuanya min syairuddin. Wa man yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Ada takwa zahir, salat, takwa zahir, puasa, baca Quran. Ada takwa batin, apa ta'zim syairuddin. Takwal batin. Inti takwal zahir nggak ada takwal batin percuma. Kenapa yang dihitung nanti di hari kiamat takwal batin? Kalau nggak ada ta'thir kepada takwal batin, zahirnya saja inti berzikir tapi hatinya inti ghaflah, apa nilainya? Zahirnya saja kamu bisa senyum sama orang tapi hatinya inti buhut, apa nilainya? Wantabih. Hati-hati. Naam. Kalau misalnya ketemu dengan ulama yang bukan amilin, wajib kita ibtiat anhu. Harus kita menghindar darinya. Tapi karena ulama ini wajib kita cintai kalau al-amilin yang menjadi warasatul anbiya, bukan khulafa'us syayatin. Kalau khulafa'us syayatin harus kita menghindar. Kenapa? Karena Nabi SAW juga mewarning di akhir zaman itu banyak ulama usu. Al-mutarassimina birusumil ulama. Mereka hanya posternya aja, sama dengan Superman, pakaiannya aja, tapi nggak super. Tapi nggak super. Nah, itu kekanak-kanakan itu. Nah, ini yang harus kita hindari. Nah, karena itu Nabi juga mengajarkan kepada kita untuk pilih-pilih. La tajlisu inda kulli alim, bal ila alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Jangan asal kamu duduk ke majlisnya orang yang punya ilmu. Tapi cari orang punya ilmu yang mengajari kamu untuk melakukan 5 perangai atau 5 hal dan meninggalkan 5 hal. Yad'ukum ila yad'ukum minal kibri ila tawadhu', minas syakki ila yakin. Mengajarkan kamu untuk meninggalkan keraguan terhadap kebenaran agama dan mengajarkan kamu keyakinan agama. Paham ya? Jangan nanti sok ahli tauhid, tambah ngacu nanti sama orang akhirnya kacau keyakinannya. Yad'ukum minal kibri ila tawadhu'. Ngajarkan kamu tadi itu untuk meninggalkan penyakit sombong menjadi orang yang tawadhu'. Yad'ukum minar raghbati ila zuhud. Ngajarkan kamu daripada cinta dunia untuk menjadi orang yang zuhud. Yad'ukum minar riya ilal ikhlas. Mengajak kamu tadi itu mengajarkan kamu untuk meninggalkan penyakit riya menjadi orang yang ikhlas. Yang terakhir, yad'ukum minal fitnah ya. Minal adawati ilal nasihah, yang mengajak kamu meninggalkan penyakit bermusuhan untuk menjadi orang yang saling peduli terhadap sesama muslim. Jangan. Jadi harus hati-hati. Jangan sekali-kali kamu mendekati ulama yang membuka abwabur rukhas, yang akan membuatkan kamu istighfaf terhadap urusan agama. Pintu rukhsah. Pakai gil. Cari ulama yang mengajarkan kamu untuk ihtiyat wal wara'. Mengajarkan kamu untuk berhati-hati dan wara'. Awas, hati-hati. Ini sekarang yang seakan-akan faqih itu adalah yang pandai mengajarkan rukhsah, abab rukhas. Riba dihila mocem, dikoncei macam apa supaya halal semuanya sudah. Jangan didekati, jangan hudur majelis ilmu yang demikian. Ini enggak benar. Tapi yang pakai ihtiyat, karena itu yang dipuji oleh Allah apa? Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ahsana ay yang aktsaruha ihtiyatan wa wara'an, yang paling wara', yang paling hati-hati. Bukan ahsana tapi ternyata bukan ahsana, tapi yang dicari yastami'una adhafah.
paling dhaifnya gol yang diambil. Lah, tidak boleh. Tidak boleh melakukan itu. Ini istighfaf, yu'allimun nas istighfaf. Kadang-kadang yu'allimun nas istihgar. Yu'allimun nas istihgar. Ini orang nggak ngerti mauqifnya dia. Dalam berfatwa juga begitu. Lihat orang yang kamu fatwai. Di Maghrib itu kebanyakan mereka itu bermadhab Maliki. Bermadhab Maliki. Maliki itu ada dalam kafarah orang yang melanggar puasa dengan jima fi nahari Ramadan wa huwa shaim itu takhyir baina tsalatah. Boleh milih antara tiga ini. Antara i'tagurib, memerdekakan budak, antara syahrain mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, dan antara it'am sitti miskinan, memberi makan 60 orang miskin. Ini takhyir dalam madhab. Kalau madhab kita apa? Tartib. Kalau nggak bisa i'tak baru som. Kalau nggak bisa som baru it'am sittin miskinan, tartib. Ala tartib. Mereka takhyir. Ini ahad mulukil maghrib. Ada salah satu raja yang ada di maghrib tadi itu jamaah fi nahari Ramadan, fi nahari Ramadan. Dia jima di nahari Ramadan. Akhirnya diundang ulama-ulama. Datang ulama Malikiyah semuanya. Ana melakukan ini. Apa yang harus Anda lakukan? Kata si Malik. Mugaddamuhum, syekhuhum, yang paling dituakan, ketua MUI-nya kalau bahasa sekarang. Nah, dia ngajarkan, dia ngomong, saya mewakili mereka, Anda harus puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan? Kata raja, iya, karena ini sudah melanggar. Keluar dari majlis, yang lainnya menyatakan, kita mazhab Malik. Ini takhyir, boleh milih. Inti kalau berfatwa harus lihat orangnya. Ini kalau tak kasih it'am sittina miskinan, setiap hari bisa melanggar ini orang. Istighfaf biddin berarti. Ini berarti istighfaf biddin, bisa meremehkan ajaran agama. Anak kasih ini, udah nggak mungkin akan ulangi lagi sudah. 2 bulan berturut-turut dia makan, dia puasa. Dalam fatwa juga begitu, lihat orangnya. Istighfaf biddin itu bahaya. Ini orang sekarang kan istighfaf yang dicari. Fatwa yang paling dhaif, memanjakan umat. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Kenapa aktsarun nas ini? Aktsarun nas ini seperti bahaim. Ulama itu seperti ra'i, pengembala. Kebanyakan manusia, orang awam ini seperti binatang ternaknya. Pengembala itu harus melindungi binatang ternak. Jangan nanti kalau piara binatang ternak dekat jurang. Kalau ada nanti kambingnya jatuh ke jurang, masa salah kambing? Salah siapa? Salah pengembalanya. Ajari dipiara yang jauh daripada jurang supaya nggak ada yang jatuh di jurang. Begitulah juga dalam berfatwa. Jangan didekat-dekatkan dengan yang haram. Keliru nanti. Mereka akhirnya terjebur dalam kesesatannya. Siapa yang salah? Yang ngajar. Yang ngajar. Ini yang terjadi sekarang banyak. Wantabihu, hati-hati, pilih alim, amil, nasih, dan dia seperti tabibul hadik, dia seperti dokter yang bisa ngobati, yang tahu bagaimana pasien tadi ini, obat apa yang paling pas untuk pasien ini. Anak kecil, ya berarti obatnya yang ringan. Orang tua, berarti obatnya ini. Dia punya begini, dia harus tahu. Jangan umum semuanya. Anak kecil dikasih bodrek, ya nggak bangun. Kelebihan dosis dan seterusnya. Karena itu hati-hati. Jangan menjadi orang yang dungu, punya ilmu, harus punya agil. Jangan alim yang tidak agil. Akhirnya kamu bukan menebar hikmah, tapi kamu akan menebar fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, hatil qasidah. Barakallahu fiik.